kemerdekaan. Ini sejarahnya kan. Bertemu di tahun 1980, yaitu saat kedua negara menjalani turnamen Presiden Cup. Timnas Indonesia sukses mengandaskan perlawanan Bahrain dengan skor tipis 3-2. Indonesia menang guys 3-2. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, apa kabar semua? Semoga kalian sehat walafiat dan sentiasa dimurahkan rezeki, sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, walau di mana kalian berada. Oke guys, tanggal 10 Oktober Bahrain akan melawan Indonesia di kandang Bahrain, dan juga 15 Oktober 5 hari selepas itu China pula akan melawan Indonesia, dan semua bermain di kandang lawan ataupun bermain di tempat lawannya. Pertama bermain di Bahrain dan keduanya bermain di China, dan dikabarkan juga perlawanan di China itu akan diadakan di Guangdong, jauh daripada Guangzhou ya, memakan masa berjam-jam untuk datang ke stadion itu dan berhawa dingin. Tapi itu tidak menjadi masalah untuk timnas Indonesia karena semua pemainnya sebenarnya sudah mempunyai pengalaman memang bermain di Eropa yang mempunyai cuaca yang sama dengan di Stadium Guangdong itu. Oke guys, perlawanan pertama ini di tanggal 10 Oktober melawan Bahrain ini. Bagaimana persiapan timnas Indonesia? Kalau dulunya Indonesia ini pernah dikalahkan Bahrain dengan 10-0 ya. Itu dulu. Sekarang ini berbeda. Sangat berbeda. Timnas Indonesia sekarang ini satu timnas yang kalau diikutkan di ASEAN ini adalah salah-satunya mempunyai nilai pasar yang sangat tertinggi dan mempunyai kekuatan yang tertinggi di level ASEAN sekarang ini. Jadi Bahrain tidak lagi boleh memandang rendah dengan Indonesia, karena ini adalah kualifikasi Piala Dunia menuju ke Piala Dunia guys. Jadi Indonesia juga sudah punya persiapan yang rapi. Begitu juga dengan Bahrain. Tidak juga bisa dipandang rendah oleh Indonesia. Tidak boleh dipandang rendah juga oleh Indonesia. Jadi Indonesia tetap fokus dengan memperkuatkan timnasnya. Ini Bapak Erick Thohir telah memanggil lebih kurang 5 pemain diaspora ataupun pemain-pemain yang berketurunan Indonesia untuk menguatkan lagi timnas Indonesia. Dan pemain-pemain ini punya grade A dan berkualitas tinggi. Jadi ini adalah kualifikasi ke Piala Dunia guys. Ini Piala Dunia. Kita berbicara terkait dengan Piala Dunia, bukan lagi Piala Asia, bukan lagi Piala AFF, dan bukan lagi di level-level yang ASEAN ini. Tetapi ini level dunia. Jadi memerlukan amunisi baru, memerlukan kualitas pemain-pemainnya. Bukan saja pemain yang berkualitas tinggi ya, tetapi punya sejarah perlawanan, punya sejarah bermain di peringkat antara bangsa. Contohnya Martin Paes, contohnya Tom Haye, Calvin Verdong, itu pemain-pemain yang pernah bermain di level-level antara bangsa dan mempunyai nilai pasar yang tinggi. Jadi kita simak guys video pada kali ini bagaimana persiapan Indonesia bertemu sahabat lama penuh balasan dendam, menghapus sejarah pembantaian. Indonesia versus Bahrain. Bagaimana ceritanya? Ayo kita simak di dalam video ini guys. Rivalitas saling mengalahkan di masa lalu saat baru merdeka. Indonesia punya sejarah pertemuan besar saat berjumpa dengan Bahrain di awal-awal kemerdekaan. Tercatat kedua negara sudah saling berjumpa sebanyak 7 pertandingan. Pertemuan pertama terjadi saat Bahrain baru 9 tahun mendeklarasikan kemerdekaan. Ini sejarahnya kan. Bertemu di tahun 1980, yaitu saat kedua negara menjalani turnamen Presiden Cup. Timnas Indonesia sukses mengandaskan perlawanan Bahrain dengan skor tipis 3-2. Laga ini sendiri Indonesia berlangsung menang di guys Korea 3-2. Selatan, di mana skuad Garuda keluar sebagai runner-up-nya. Bahrain langsung mengalami peningkatan pesat sejak pertemuan pertama kalah atas Garuda. Di Presiden Cup 2 tahun kemudian, yaitu 1982, skuad The Maroons berhasil menahan imbang dengan skor 1-1. Itu seri pula 1-1 ya. Setelahnya, yakni tepatnya di tahun 1980. Tengok guys, pemain-pemain ini mungkin ada yang Anda kenali ya.
pemain timnas Indonesia dulu-dulu tahun 1982 guys. Wah, mesti ada yang sudah legend ini. Ini tahun 1982. Kalau di Malaysia itu ada Allahyarham Mokhtar Dahari pada ketika itu. Dan juga pemain seperti Datuk Hasan Sani, Datuk James Wong. Itu yang berasal daripada Sabah. Yang masih lagi sekat ini giat dengan aktivitas olahraga sepak bola di negeri Sabah guys. Jadi ini mungkin ada kalian kenalnya pemain-pemain lama Indonesia ini. Oh, kita lanjut guys. 1988 Bahrain juga menahan imbang Indonesia 0-0 di kualifikasi 0-0. Piala Asia. Tahun 88 pun Kemudian 0-0. dua tim lama nggak berjumpa hingga 16 Tahun tahun. 82 pun Namun 0-0. kekuatan Bahrain ternyata sudah sangat berkembang setelah Indonesia dibabat habis 3-1 pada tahun 2004. Gol Indonesia kalah sematawayang 2004. Indonesia saat itu dicetak oleh Eli Aiboy. Oh, ini Padahal Eli timnas Aiboy. Indonesia dihuni oleh pemain bintang seperti Hendro Kartiko dan Budi Budi Sudarsono. Sudarsono. Kekalahan ini mengubur mimpi skuad Garuda lolos ke babak selanjutnya di Piala Asia 2004. Pasukan Merah Putih menjadi juru kunci grup A setelah hanya mampu meraih 3 poin. Satu-satunya kemenangan Indonesia didapatkan Bambang di Pamungkas, Piala Asia 2004 saat mengalahkan Qatar 1-2. Budi Sudarsono saat itu bahagia bisa mencetak gol debutnya untuk Indonesia. Gak nyangka waktu itu kami ingin menang. Alhamdulillah kami bisa menang dan saya juga cetak gol pertama. Terus ada berita kalau Philippe Troussier langsung dipecat timnas Qatar, ucap Budi. Di laga lainnya, timnas Indonesia harus takluk dari Tiongkok selaku tim tuan rumah. Skuad Garuda Nusantara dibabat habis dengan 5 gol tanpa balas setelah Alexander Pulalo diganjar kartu merah. Kemenangan dramatis di Gelora Bung Karno 2007. Kemenangan dramatis guys ya. Setelah kegagalan di Piala Asia 2004, Ini ada Indonesia Bambang Pamungkas kembali bersua dengan Bahrain di tahun 2007. Saat itu Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2007 bersama Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Skuad Garuda Nusantara berhasil tampil di Piala Asia 4 kali berturut-turut sejak 1996. 4 kali berturut-turut Edisi ya. 2007 sendiri, Indonesia berada di dalam grup D bersama negara kuat seperti Korea Selatan dan Arab Saudi. Pasukan Merah Putih langsung tancap gas untuk mengalahkan Bahrain di partai pembuka. Apalagi timnas Indonesia mendapatkan dukungan penuh karena bermain di Gelora Bung Karno. Keuntungan tersebut berhasil dimanfaatkan dengan baik usai skuad Garuda menumbangkan Bahrain 2-1. Kedua gol tersebut dicetak lewat Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas. Di era tersebut, kedua striker ini memang sedang dalam masa prime dan sedang buas-buasnya. Sebenarnya skuad Garuda masih punya sosok Boaz Salosa di ujung tombak. Sayangnya striker kelahiran Jayapura ini cedera saat laga uji coba kontra Hong Kong. Bambang Pamungkas sampai mengatakan Indonesia kehilangan setengah dari kekuatannya. Kebetulan waktu itu saya menghadiri konferensi pers dengan pelatih Ivan Kolev. Dia bilang kalau cederanya Boaz membuat timnas Indonesia kehilangan 50% kekuatannya. Ucap BP. Pelatih asal Bulgaria ini memang menjadi sosok yang membawa Indonesia meraih kemenangan pertama di Piala Asia. Meskipun begitu, sang pelatih gagal membawa Indonesia lolos ke babak 8 besar. Saat itu, skuad Garuda Nusantara harus takluk atas Korea Selatan dan Arab Saudi. Namun hebatnya Indonesia hanya kalah tipis menghadapi kedua negara raksasa Asia tersebut. Di laga kontra Arab Saudi, timnas Indonesia hanya takluk dengan skor 2-1. Sedangkan di laga berikutnya Korea Selatan hanya bisa mencetak 1 gol ke gawang Marcus Horizon. 1 gol saja, 1 gol kalah ya. telak saat animo supporter sedang panas. Boleh juga Indonesia dulu. Dia kalah Tim tipis nasional ya. Indonesia kembali bertemu dengan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2014. 2014. Saat itu skuad The Pearl Divers punya peringkat yang jauh lebih unggul atas Indonesia. Bahrain sendiri bahkan sudah masuk dalam jajaran negara peringkat 100 besar FIFA dengan berada di urutan ke-97. Sedangkan skuad Garuda Nusantara masih bertengger di urutan 146. Perbedaan tersebut benar-benar terjadi saat pertandingan kontra Bahrain dilangsungkan di 2011. Skuad Garuda Nusantara takluk dengan 2 gol tanpa balas saat bermain di Gelora Bung Karno. Puncaknya adalah di bulan Februari 2012 di mana tim nasional Indonesia alami kekalahan mencolok.
Skuad Garuda dibabat 10-0 habis Bahrain ini dengan 10 gol 2012 tanpa sejarahnya. balas. Kekalahan ini menjadi salah satu kenangan terburuk skuad Garuda selama berlaga di pentas internasional. Timnas Indonesia langsung mendapatkan kritikan dan tekanan hebat dari berbagai pihak. Namun Aji Santoso selaku pelatih saat itu beralasan jika kekalahan telak nggak lepas dari keputusan kontroversi wasit. Menurut Aji, banyak keputusan pengadil lapangan yang merugikan Indonesia. Kami benar-benar dikerjai oleh wasit. Namun saya bangga dengan permainan anak-anak. Mereka sudah menampilkan performa yang bagus, kata Aji yang juga ikut mendapatkan kartu merah. Ketua PSSI saat itu yakni Johar Arifin Hussein juga merasa kecewa dengan hasil yang diraih. Padahal dia sudah mengharapkan timnas Indonesia bisa mencuri poin saat bertandang ke markas Bahrain. Saya berharap tim ini main serius. Ini demi tim kita ke depannya. Kita ingin hasil yang terbaik diawali dengan pertandingan lawan Bahrain, ujar Johar dikutip dari kompas.com. Selain kekalahan kontra Bahrain, timnas Indonesia juga menjadi lumbung gol di grup E kualifikasi Piala Dunia saat itu. Iran bahkan berhasil pesta gol dengan mencetak 7 gol sekaligus. Sedangkan Qatar berhasil membobol gawang Garuda sebanyak 6 kali. Nggak heran timnas Indonesia menjadi tim dengan kebobolan terbanyak yakni 26 gol hanya dalam 6 laga. Hasil buruk ini membuat animo masyarakat menonton timnas Indonesia menjadi berkurang. Padahal saat itu para supporter sedang ramai usai Garuda Nusantara hampir menjadi juara AFF 2010. Hal ini bisa terlihat di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2014 kontra Iran yang berlangsung di Gelora Bung Karno. Menurut laporan dari Detik Sport, hanya ada sekitar 1.000 orang yang menyaksikan. Dia menyebut anak-anak merah putih saat ini sudah mengalami perkembangan yang pesat. Sama seperti Mancini, Graham Arnold juga ikut menyampaikan komentar pujiannya. Pelatih Australia ini mengatakan kekuatan Garuda Nusantara sangat berbeda jauh dari yang sebelumnya. Saya sudah melihat Indonesia seperti apa kekuatannya. Indonesia saat ini bukan lagi tentang individual. Kami tahu kekuatan mereka, ucap Arnold sambil melepaskan senyuman. Keunggulan mentalitas ini berbeda jauh dengan timnas Bahrain yang baru saja dibabat habis timnas Jepang. Skuad The Maroons dipermalukan skuad Samurai Biru dengan skor telak 0-5. Dragan Tajalik selaku pelatih meminta maaf kepada para fans atas kekalahan memalukan di kandang sendiri. Di kandang sendiri lagi. Bahrain langsung dibantai usai meraup 3 poin atas Australia. Saya mengucapkan selamat kepada Jepang atas performa luar biasa. Mereka pantas menang. Sementara kami harus belajar dari kesalahan untuk terus maju, ujar Tajalik dikutip dari situs resmi AFC. Namun timnas Indonesia patut mewaspadai permainan Bahrain yang kerap memancing lawan untuk emosi. Cara licik ini sudah digunakan The Maroons saat kemenangan tipis 0-1 atas Australia. Menurut Binder Singh, permainan Bahrain sebenarnya masih di bawah standar. Namun pundit lokal ini menyebut punggawa The Maroons pintar memancing emosi pemain Australia. Padahal Bahrain dalam pertandingan tersebut permainannya biasa-biasa saja. Tapi mereka bisa memancing emosi pemain Australia yang memang tidak bisa bermain dengan tempo tinggi. Komentar Bung Binder ini diperkuat oleh pelatih Australia yakni Graham Arnold. Ini adalah jumlah menit bermain sepak bola terendah yang pernah saya lihat, kata Arnold dikutip dari News. Ambisi meraih kemenangan perdana. Unggulnya mentalitas membuat timnas Indonesia berambisi meraih kemenangan perdana kontra Bahrain. Misi merebut 6 poin di partai tandang menjadi harga mati pasukan Garuda Nusantara. Anak asuh Sintayong hanya punya waktu 1 bulan untuk membenahi skuadnya. 1 bulan lagi. Sang pelatih meminta PSSI untuk mengebut calon pemain keturunan baru. Mereka adalah Messi Hilgers dan juga Eliano Reinders yang prosesnya saat ini tengah diselesaikan. Di atas kertas 2 laga kontra Bahrain dan Tiongkok bukanlah laga mudah. Namun kemenangan perlu diraih untuk bisa mengamankan peringkat ketiga di dalam grup C. Apabila gagal, peluang Indonesia lolos ke ronde keempat dipastikan bakal sulit. Demi bisa mengamankan 3 poin, Sintayong disarankan untuk bermain lebih menyerang.
Coach Shin bisa memasang trio Rafael Strijk, Ragnar Orotmangun, dan juga Eliano Reinders. Eliano sendiri sebenarnya berposisikan asli sebagai bek sayap kanan. Namun adik dari Tijani Reinders ini merupakan pemain multifungsi yang bisa bermain di posisi gelandang ataupun winger. Efektivitas ini sangat disukai oleh Sintayong yang kerap mengubah posisi pemain. Selain mengamankan posisi, kemenangan atas Bahrain juga bisa mendongkrak peringkat FIFA Indonesia. Bersumber dari footballranking.com, skuad Garuda Nusantara akan ketambahan 16,89 poin jika menang. Sementara itu, apabila menang menghadapi Tiongkok akan mendapatkan 15,54 poin. Artinya, skuad Garuda Nusantara bakal mendapatkan 32,43 poin. Oleh sebab itu, anak asuh Sintayong naik 9 peringkat ke ranking 120 dunia dengan perolehan 1156,61 poin lawan Tiongkok. Jika ini benar terjadi, kenaikan ini tentunya menjadi prestasi besar dan kemajuan signifikan dalam peringkat internasional. Namun peringkat tersebut masih belum bisa menggeser posisi Vietnam yang menduduki ranking ke-116. Kenaikan peringkat FIFA menjadi target besar dari PSSI. Pihak federasi sebelumnya lebih mengutamakan Indonesia naik ke peringkat 100 besar FIFA ketimbang lolos langsung ke Piala Dunia. Oke guys, menarik ulasan ini, menarik untuk kita bahas terkait dengan sejarah timnas Indonesia dengan Bahrain. Indonesia pernah menang juga dengan Bahrain ini ketika tahun 80-an, menang 2-1, kemudian kalah seri 2 kali, kalah lagi dan kalah besar 10-0 itu yang terakhir di tahun 2012 tadi ya. Tapi kali ini berbeda dengan timnas yang dahulu. Kini Indonesia bukan lagi tim sebarangan dan sejarah tetap sejarah, tidak boleh dipandang rendah oleh Bahrain. Indonesia kini punya kualitas pemain-pemain yang bergrade A dan bermain di Eropa. Dan kita ketahui Bahrain bukanlah tim yang kuat sebenarnya. Mereka menang dengan Australia, menang dengan keberuntungan karena pemain Australia dikenakan kartu merah pada waktu itu karena terpancing emosi oleh pemain-pemain Bahrain. Jadi pemain Indonesia nanti harus fokus untuk tidak terpancing emosi ya. Dan saya pasti juga, saya yakin pemain-pemain Indonesia kini sebenarnya sudah dididik oleh Sintayong dan juga Bapak Erick Thohir untuk tidak terpancing setiap emosi mereka setiap kali ada kekasaran ataupun dipancing ya oleh pemain lawan seperti Bahrain ini. Jadi kalau itu berlaku maka kerugian juga untuk timnas Indonesia. Tetapi kini timnas Indonesia di bawah Bapak Erick Thohir dan juga Sintayong sudah pasti menerapkan kekuatan mental dan emosi dalam menghadapi laga-laga besar seperti ini. Jadi kita ingin melihat bagaimana Bahrain yang menang ke atas Australia mendapat 3 poin tetapi kalah kepada Jepang 5-0 di kandang mereka sendiri. Jadi ini peluang sebenarnya untuk timnas Indonesia mencuri 3 poin sebenarnya di kandang Bahrain pada tanggal 10 Oktober ini. Begitu juga nanti pada tanggal 15. Peluang untuk Indonesia sebenarnya untuk mencuri poin ke atas Tiongkok. Tiongkok sudah kalah 2 kali dan kekalahan besar mereka 7-0 dan 5-0 pada lawan mereka itu memberi peluang juga kepada Indonesia. Sebenarnya Indonesia bisa untuk mengalahkan tim-tim seperti ini. Cuma saja Indonesia perlu fokus dan konsisten ya dengan taktikal yang direncanakan oleh Sintayong. Jadi perlu ikuti apa saja rencana Sintayong dan memberikan yang terbaik. Indonesia perlu menyerang dan menyerang. Jangan sampai counter attack baru menyerang dapat membuat serangan, tetapi perlu menyerang setiap kali dengan cara permainan laju. Sebab itu stamina itu penting ya. Dan Indonesia kini juga mendapat pemain baru, Eliano, Reinders dan juga Misilgas. Ini menguatkan lagi di bagian lini belakang dan juga lini serangan untuk timnas Indonesia. Oke guys, saya mendoakan Indonesia akan bisa mengalahkan Bahrain
dan juga China. Dan saya sebenarnya memang optimis Indonesia bisa mengalahkan dua tim ini dan mendapat 6 poin. Dan disinilah titik mula kalau Indonesia bisa mengalahkan Bahrain dan juga Tiongkok. Di sini akan titik mulanya Indonesia bisa melaju lagi ke Piala Dunia. Jadi kita doakan bersama semoga semua ini akan berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan Bapak Erick Thohir akan dapat merencanakan setiap apa yang ditargetkan beliau bersama dengan Sinteyong dengan membawa Indonesia ke Piala Dunia, guys. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan kalian? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ya. Dan kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen jika kalian suka dengan saya punya reaksi. Dan juga kepada yang sudah subscribe, yang selalu komentar dan juga like, terima kasih banyak-banyak. Tanpa kalian saya tidak mampu berada berkembang di ruangan YouTube ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.